saya Deviana Ayu Kurnia, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021, bidang studi teknik kimia di Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 219033495031 dan nomor UKG 2016 99541413. Pada video kali ini yang bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan video pembelajaran secara luring dengan materi yang akan saya ajarkan, yaitu titrasi konduktometri di kelas 11 APL di sekolah SMKS Yasmu Gresik. Untuk itu, kepada dosen penguji dan juga guru penguji, mohon masukan dan juga sarannya pada video yang telah saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu bisa dipimpin salah satu siapa Mbak Nurul ya? Sebelum memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahi rabbana wa lil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, sebelum itu Bu Devi cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Bagi yang dipanggil bisa mengacungkan tangannya ya. Yang pertama, Maulidia Putri, Muhammad Hanif Amrullah, Muhammad Rizki, Nafa Margareta, Lubus Triwahini, Nur Faizatul Maulidia, Nurun Najaha, Rika Ananda, Sirohatus, Samratul Fikriya, Warjatut Toyibah, Widiana, Yuli Amanda. Oke, alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Oke, untuk pertemuan kita
alat yang digunakan untuk potensiometri diameter kemarin ya Bu? Ya, betul sekali. Itu adalah alatnya itu mirip dengan yang kita gunakan di pembelajaran sebelumnya, yaitu di literasi potensiometri. Tapi di sini bukan pH meter. Ini namanya alatnya itu lain. Kira-kira ada yang tahu alat apa itu? Saya Bu. Sepertinya itu namanya konduktometer ya Bu. Ya, betul sekali Mbak Hiri. Nah, ini alatnya adalah konduktometer. Jadi berbeda dengan yang kemarin, bukan pH meter. Walaupun sekilas itu gambarnya adalah sama ya. Nah, ini nanti bagaimana prinsipnya, bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Nah, akan sudah ditayangkan nanti pada video pembelajarannya ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum ke video, nah ini nanti kalian akan belajar tentang ini, literasi konduktometri. Nah, KD-nya nanti ada 2, tetap seperti sebelumnya, ada KD pengetahuan dan juga ada KD keterampilan. Di pengetahuan yaitu menerapkan analisis konduktometri, dan keterampilannya nanti melaksanakan analisis konduktometri. Selanjutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi ini nanti anak-anak diharapkan yang pertama dari kegiatan membaca, menggali informasi, dan juga nanti bisa searching melalui Google. Nah, anak-anak yang pertama bisa mendeskripsikan daya hantar listrik lautan. Dan yang kedua menerapkan prinsip analisis konduktometri. Yang ketiga menerapkan cara penggunaan konduktometer. Dan yang keempat memecahkan masalah terkait konsep literasi konduktometri tersebut. Selanjutnya, nah ini nanti dari kegiatan diskusi dan juga mengamati video, nanti anak-anak diharapkan bisa melaksanakan analisis literasi konduktometri dan juga bisa menyajikan hasil analisis literasi konduktometri. Oke, selanjutnya, nah ini langkah pembelajarannya seperti biasa. Nanti akan Bu Devi tayangkan langkah pembelajaran yang pertama. Bu Devi akan tayangkan video pembelajaran tentang literasi konduktometri. Kemudian nanti akan ada diskusi, ya diskusi kelompok. Setelah berdiskusi, nanti anak-anak akan menyajikan hasilnya di depan kelas secara bergiliran. Nah, sebelum nanti melakukan diskusi dan juga penayangan video, anak-anak akan ada penilaiannya. Nah, penilaiannya itu nanti akan ada berupa pretest. Nah, nanti di akhir pembelajaran juga ada penilaian yaitu post test. Nah, penilaian ini selain pretest dan juga post test, nanti akan ada penilaian pengetahuannya, terus juga ada penilaian dari keterampilan, dan juga ada penilaian sikap. Oke. Dan di akhir pembelajaran nanti juga akan Bu Devi berikan reward. Ya, seperti biasa akan ada reward untuk anak-anak yang aktif dalam berdiskusi dan juga aktif dalam tanya jawab. Oke. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting tentang apa? Tentang K3-nya. Nah, K3-nya karena nanti anak-anak akan membuat PowerPoint, presentasi melalui PowerPoint. Jika menggunakan laptop, tidak boleh terlalu dekat dengan mata ya, supaya tidak merusak mata. Dan juga tetap harus jaga jarak karena masih di masa pandemi.
pada kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang literasi konduktometri. Nah, anak untuk LKPD dan materi ajarnya sudah Bu Dewi berikan di laptop masing-masing yang sudah ada di depan kalian itu ya. Nanti harapannya anak-anak setelah menyaksikan video yang Bu Dewi tayangkan, anak-anak bisa menemukan permasalahan yang ada dalam video tersebut ya. Dan jangan lupa untuk dituangkan permasalahan tersebut di dalam LKPD-nya. Sudah paham? Baik. Kalau begitu mari kita melihat video tentang literasi konduktometri. Baik anak-anak, itu tadi adalah video literasi konduktometri. Oke, untuk selanjutnya silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bu Devi bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti kelompok pertama ada Hanif, Rizky, Nafa, dan Rika. Untuk kelompok kedua ada Lydia, Pakis, dan Atul. Kelompok yang ketiga ada Yuli, Nubus, dan Mira. Dan untuk kelompok terakhir, kelompok 4 ada Widya, Nurul, dan juga Tutut. Oke, silakan anak-anak bisa bergabung di kelompoknya masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari LKPD yang sudah diberikan, yaitu tentang literasi konduktometri. Literasi konduktometri yaitu adalah literasi yang diukur melalui daya hantar listriknya. Alat dan bahan yang dibutuhkan saat literasi konduktometri yaitu alat burek, gelas kimia, konduktometer, dan magnetic stirrer. Bahan yang dibutuhkan yaitu aqueous, larutan HCl, dan natrium hidroksida. Sebelum kita menggunakan alat instrumen, lebih baiknya dikalibrasi terlebih dahulu agar hasilnya lebih sempurna. Berikut cara-cara kalibrasi. Yang pertama, tekan tombol on pada alat konduktometer. Yang kedua, tekan tombol kalibrasi. Yang ketiga, lakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan HCl 0,1 per liter. Yang keempat, tekan enter dan pasang nilai daya. Yang kelima, tekan tombol on. Tunggu sampai keluar nilainya. Setelah nilainya keluar, maka kalibrasi selesai. Kemudian, angkat elektroda, uji dan hentikan. Berikut cara kerja literasi konduktometri HCl versus NaOH. Yang pertama yaitu tambahkan 50 ml larutan HCl dalam gelas kimia yang berisi elektroda. Yang kedua, tentukan konsentrasi larutan HCl terhadap 0,5 normalitas natrium hidroksida. Yang ketiga, tambahkan 0,5 ml natrium hidroksida dalam larutan HCl sambil diaduk. Yang keempat, pengadukan sangat penting untuk menjaga konsentrasi ion yang sama antara dua kelas dalam elektroda konduktor. Yang kelima yaitu dengan penambahan NaOH, awalnya konduktansi turun dan setelah titik ekivalen dinilai meningkat. Yang keenam yaitu penurunan konduktansi karena penetralan ion H+ oleh ion OH- untuk menghasilkan molekul H2O. Yang ketujuh, reaksi netralisasi HCl plus NaOH menjadi H2O plus NaCl. Yang kedelapan, setelah netralisasi lengkap, penambahan NaOH ekstra menyebabkan peningkatan konduktansi. Dan yang terakhir yaitu setelah titik ekivalen tambahkan beberapa mili NaOH dalam gelas kimia. Kemudian buat grafik konduktansi pada suhu diet dan mililiter natrium hidroksida pada suhu X untuk mendapatkan titik ekivalen yang tepat. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Apakah dalam literasi konduktometri itu memerlukan indikator? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Dalam literasi konduktometri tidak perlu untuk melakukan indikator atau menggunakan indikator. Tapi dengan kita tidak menggunakan indikator, itu salah satu keuntungan dari literasi konduktometri. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang literasi penghitungometri kajian terhadap tema aula. Sebelum melakukan kalibrasi, pertama-tama saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Nama alatnya sebagai berikut, yaitu ada bateria, buret, magnetic steel, dan penghitungometer. Adapun nama bahan-bahannya yaitu Aquarius, BCL, dan NaO. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan melakukan kalibrasi, yaitu pertama, tekan tombol on di bagian alat penghitungometer. Kedua, memasang elektroda. Immersion KDO pada soket di bagian belakang penghitungometer. Ketiga, memasang nilai tetapan sampai dengan sesuai dengan yang tercantum pada elektroda. Keempat, mengatur condition temperatur pada nilai 2. Kelima, mengatur tombol price, stage, dan range. Kelima, menentukan elektroda pada lantunan KPL sebanyak 0,1. Keenam, menekan tombol temp, bagian temperatur dan pasang nilai daya. Ketujuh, menekan tombol pol, tentukan kerang atau daya lantai unit sesuai dengan temperaturnya. Ketujuh, memutar tombol core pada posisi off dan ubah nilai sel konstan sampai tampilan core menunjukkan nilai yang diinginkan. Kedelapan, menekan tombol standby atau elektroda dan penghitungometer sudah selesai kalibrasi. Dan yang terakhir, memakai elektroda aktif dan terikat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Adapun yang ketiganya adalah 1. Sambungan 50 mili HCl cair dalam bateria yang berisi elektroda. 2. Tentukan lautan HCl ini terhadap 0,5 kualitas NaOH. 3. Tambahkan 0,5 mili NaOH dalam kecil HCl satu. Dengan penambahan NaOH konsentrasi yang awalnya mulus dari tingkat. Penurunan tersebut disebabkan oleh netralisasi ion H+ oleh ion amin menghasilkan molekul H2O. Reaksi netralisasi HCl dengan NaOH menunjukkan pada 2 HCl. Setelah diekvivalen tambahan beberapa mili NaOH, gas kimia satu berbentuk reaktif konsentrasi pada sedikit HN. NaO bersatu atau pada suhu X untuk mendapatkan kesukaan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman mempunyai pertanyaan untuk kelompok kami? Saya akan bertanya, setelah menekan tombol kalibrator read, mengapa harus menunggu alat tersebut stabil? Karena kita harus menunggu alat tersebut stabil, yaitu supaya kita mengetahui hasil dari kalibrasi yang kita lakukan. Jadi memastikan apakah alat tersebut sudah terkalibrasi semuanya. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau sudah bisa diakhiri untuk kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari filtrasi penghitungometri HCl dengan NaOH. Oke, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah tampil hari ini. Nah, sekarang diperhatikan kembali untuk LKPD-nya. Tadi apabila ada yang masih belum sesuai atau ada yang masih salah, bisa saling mengoreksi dengan kelompok yang lain ya.
Tadi sudah bagus juga, sudah dijelaskan alat dan bahannya, cara mengkalibrasi, dan juga tahapan yang dilakukan pada saat literasi konduktor. Oke, untuk selanjutnya dari hasil diskusi dan juga presentasi, adakah yang bisa membantu Bu Devi untuk membuat kesimpulannya? Saya, Bu. Literasi konduktometri merupakan literasi yang diukur berdasarkan daya hantar listrik larutannya, Bu. Terima kasih Mbak Maulidia. Untuk selanjutnya, adakah yang mau menambahkan lagi untuk kesimpulan kita hari ini? Saya mau menambahkan dari Lydia. Alat yang digunakan adalah konduktometer. Sebelum digunakan, alat harus dikalibrasi menggunakan larutan KCl 0,1 normalitas. Ya, terima kasih Mbak Wardatul dan juga Mbak Maulidia untuk kesimpulannya. Nah, jadi anak-anak, untuk literasi konduktometer atau konduktometri kita hari ini, pertama literasi konduktometri itu adalah literasi yang diukur berdasarkan daya hantar listrik larutannya. Ya, daya hantar listrik ini nanti dia akan atau hanya bisa digunakan untuk yang larutan elektrolit. Jadi tidak bisa digunakan untuk larutan non elektrolit. Oke. Nah, sebelum melakukan literasinya tadi kita menggunakan alat yang namanya apa? Konduktometer. Nah, alat konduktometer ini sebelum digunakan, alangkah baiknya atau bagusnya harus terlebih dahulu dikalibrasi dengan larutan KCl dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Oke, baik. Apakah sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Untuk selanjutnya yaitu adalah post-test. Pembelajaran kita hari ini sudah sampai pada tahap akhir, sudah sampai di mengerjakan post-test. Selanjutnya, nah, kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak semuanya suka? Suka. Oke. Apabila anak-anak suka, nah kira-kira pembelajaran bagian mana yang menurut anak-anak dianggap bagian yang paling menarik? Saya, Bu. Pembelajaran yang paling menarik adalah saat diskusi dan presentasi. Karena saat diskusi kita bisa saling mencari ilmu dengan teman, sehingga bisa menambah wawasan. Dan saat presentasi kita juga bisa terbiasa dan berani dengan kemampuan kita. Oke, baik anak-anak, apakah semuanya sependapat dengan Mbak Kira? Ya. Oke, pembelajarannya dianggap menarik di bagian diskusi dan presentasi. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah mengerjakan pretest dan juga post-test. Untuk nilai pretest tadi sudah Ibu lihat. Untuk nilai yang tertinggi yaitu ada di nilainya Mbak Maulidia dan juga Mbak Vidiana. Nah, itu nilai yang paling tinggi di pretestnya.
Dan untuk proses ini nanti nilainya akan Bu Devi berikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pretest dan proses nanti apabila ada yang di bawah KKM, kalian seperti biasa akan mengikuti kegiatan apa Reni? Ya. Dan yang sudah berada di atas KKM nanti akan mengikuti program pemainan. Oke. Nah selanjutnya nanti Bu Devi menjanjikan di awal kalau ada reward ya. Nah untuk reward ini, rewardnya akan Bu Devi berikan kepada kelompok yang tadi presentasinya paling bagus, yaitu di kelompok 3, kelompoknya Mbak Puput. Nah untuk rewardnya ini nanti akan Bu Devi berikan tambahan nilai plus untuk kelompoknya Mbak Puput. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Puput. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya jangan lupa pekerjaannya tadi LKPD-nya itu disimpan di laptop kalian masing-masing ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan data dari literasi konduktor. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang titik ekivalen dan juga pembuatan grafik. Oke, baik anak-anak, apakah sudah jelas? Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, maka silakan dipimpin untuk berdoa. Bisa dipimpin oleh Hanif. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.